Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bab yang ke-28 dari 67 bab yang disusun oleh beliau dalam kitabnya, yaitu Kitab At-Tauhid, bab yang beliau berikan judul Babu ma ja'a fi tatayyur, yakni ma warada minat tatayyur minal wa'idi wa bayani annahu syirkun. Itu apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah tentang ancaman yang sangat keras terkait masalah tatayyur dan orang-orang yang melakukan tatayyur, dan penjelasan bahwasanya tatayyur ini termasuk dari kesyirikan. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kali ini pada bab yang mulia ini, ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab di kitab Tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang nanti ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tamhid dan juga I'anatul Mustafid. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari tatayyur, yang ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan juga Qaulul Mufid. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum tatayyur. Hukum tatayyur ini ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian poin yang keempat adalah keadaan orang yang bertatayyur. Ini pun ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid dan juga kitab At-Tauhid Muyassar. Kemudian poin yang keenam, poin yang kelima adalah dawaun liman waradat at-tiyar ala qalbihi. Ini obat bagi orang yang mungkin muncul di dalam hatinya perasaan tatayyur. Kemudian poin yang keenam adalah dalil-dalil akan haramnya perbuatan tatayyur. Kemudian poin yang ketujuh adalah makna dari al-fa'lu dan hukumnya. Dan yang kedelapan adalah perbedaan antara al-fa'lu dengan tatayyur. Tapi kita masuk pada poin yang pertama, ini hubungan bab dengan kitab Tauhid. Dikatakan di sini munasabatu hadal bab di kitab Tauhid, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwasanya at-tatayyur naun minasyirki, ini termasuk dari jenis kesyirikan. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi secara umum dalam kitab tersebut menjelaskan tentang hakikat dari at-tauhid dan macam-macam ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pun menjelaskan sesuatu yang menjadi lawan dari at-tauhid. Baik ya, sesuatu tersebut yang berupa kesyirikan ini dapat menafikan aslu tauhid dari kesyirikan yang akbar, maupun ya kesyirikan tersebut dapat menafikan kesempurnaan dari at-tauhid, yaitu dari kesyirikan yang asghar. Adapun tatayyur di sini dia termasuk dari jenis kesyirikan, dan asal dari hukum tatayyur adalah syirkun asghar. Ya, nanti insyaallah perincian tentang hukum tatayyur kita akan lebih tekankan pada poin yang ketiga.
Jadi hukum asal dari tatayur ini adalah syirkun asghar, yang dia menafikan kesempurnaan dari at-tauhid. Jadi at-tatayur ini dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya itu Kitabut Tauhid, karena ternyata tatayur ini termasuk dari jenis kesyirikan. Dan kesyirikan yang dimaksud dalam perkara tatayur ini secara hukum asalnya adalah syirkun asghar, yang dia menafikan kesempurnaan at-tauhid. Namun terkadang nanti ya kesyirikan yang ada pada tatayur ini yang hukum asalnya adalah syirik asghar bisa berubah hukumnya menjadi syirkun akbar, tergantung keyakinan orang yang bertatayur. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari tatayur. Makna dari tatayur sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, at-tatayur masdar tatayyara, ya masdar dari fiil tatayyara. Ya tatayyara ikut wazan tafa'ala, tatayyuran. Yang maknanya adalah at-tasya'umu bil asya'i. At-tasya'umu bil asya'i, menganggap sial segala sesuatu. Yaitu seseorang meyakini sesuatu tersebut dapat menimpakan kesialan pada diri seseorang. Inilah hakikat dari tatayur. At-tasya'umu bil asya'. Ini menganggap sial sesuatu. Ya, tatkala seseorang dia meyakini bahwasanya sesuatu ini dapat mendatangkan kesialan dengan tanda kutip, ya, yang dia jadikan sebab kesialan ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka ini adalah hakikat dari tatayur. Jadi hakikat dari tatayur adalah seseorang menganggap sial sesuatu, ternyata tidak terbukti secara syar'i maupun qadari bahwasanya sesuatu tersebut adalah mengandung kesialan. Apakah boleh kita menganggap sial sesuatu? Boleh saja, dengan catatan jika memang hal tersebut ya ada dalilnya, terbukti secara syar'i. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kemaksiatan. Ya, kemaksiatan adalah merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menimpakan kesialan berupa musibah kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya, dan apa-apa yang menimpa kalian min musibah, dari musibah-musibah ini dengan sebab karena perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang banyak dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka tatkala kita memiliki keyakinan bahwa maksiat ini adalah merupakan sebab kesialan, sebab musibah yang menimpa diri kita, maka ini tidak termasuk dari tatayur. Kenapa? Karena ada dalilnya. Adapun hakikat dari tatayur adalah seseorang dia menganggap sial sesuatu, ternyata ya tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Oleh karena itulah hukum asal dari tatayur ini adalah syirkun asghar. Sebagaimana yang insyaallah kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Kemudian mengapa tatayur ini dinamakan dengan tatayur? Dijelaskan di sini oleh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, wa asluhu ma'khudun minat tayr. Tatayur ini asalnya adalah diambil dari at-tayr, yaitu burung. Kenapa tatayur dinamakan dengan tatayur? Li'annahum kanu fil jahiliyah yatasya'amuna bituyur. Karena mereka itu orang-orang jahiliyah dahulu, mereka biasa at-tasya'um. Mereka biasa menganggap sial dengan seekor burung. Ya, ini dengan arah terbangnya seekor burung atau mungkin dengan suara seekor burung. Jadi biasa orang-orang Arab tatkala mereka ingin mengadakan safar untuk niaga jual beli perdagangan, maka sebelum mereka melaksanakan apa yang ingin mereka laksanakan dari perjalanan mereka untuk jual beli atau untuk perdagangan, maka mereka mengambil seekor burung. Kemudian mereka terbangkan. Ya, kemudian mereka lihat ke arah mana burung tersebut terbang. Kalau seandainya burung ini terbangnya ke arah kanan, maka mereka taqaddamu, maka mereka maju terus. Mereka menganggap, oh ini akan bertanda mereka akan mendapatkan keuntungan. Tapi jika burungnya terbangnya ke arah kiri,
atau bahkan mungkin ke belakang, ya maka mereka menunda. Ya, mereka menganggap bahwasanya ya terbangnya burung ini ke arah kiri ya menunjukkan akan bertanda kesialan. Maka mereka pun menggagalkan hajat mereka. Nah, ini asal mengapa tatayur dinamakan dengan tatayur. Summa amma hadza. Kemudian tatayur ini semakin berkembangnya waktu, maka tatayur ini berkembang. Manusia ya bukan hanya menganggap sial pada seekor burung, akan tetapi ya tatayyaruna bi kulli syai'in. Mereka bertatayur menganggap sial dengan segala sesuatu. Mereka menganggap sial angka tertentu yang ma'ruf bagi kita, seperti menganggap sial angka 13 atau angka yang jika dijumlahkan ini hasilnya adalah 4, 13, 31, 22. Ini di antara sebagian manusia ini menganggap sial angka-angka tertentu. Ada manusia menganggap sial bulan tertentu, seperti bulan Safar bagi orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, sebagaimana dalil yang nanti kita akan sampaikan. Mereka menganggap sial bulan Safar. Bulan Safar adalah bulan kesialan, sehingga mereka pada bulan tersebut ya tidak mengadakan pernikahan, tidak mengadakan acara. Kalau di negeri kita ya banyak dari kaum muslimin yang menganggap sial bulan Muharram. Ada seseorang yang menganggap sial kejadian-kejadian tertentu, seperti misalnya tatkala dia tiduran kemudian kejatuhan seekor cicak, kemudian dia menganggap ini adalah bertanda sial, atau tatkala dia naik mobil kemudian menabrak seekor kucing yang hitam, atau tatkala ada kuburan dia nunjuk di sana ada kuburan. Oh, nggak boleh. Antum harus gigit jari antum. Kalau tidak nanti bisa putus. Dan tatayur ini biasanya sebagian daerah ini berbeda-beda bentuknya. Ada tatayur yang mungkin tingkat RT, tingkat RW. Ada juga mungkin tatayur yang tadi kita jelaskan tingkat internasional. Seperti apa? Menganggap sial angka 13. Ya, saya pernah dengar ya seorang ustadz, kalau tidak salah Ustaz Abdullah Zain, ya tatkala beliau membuat karya tulis untuk S2-nya, meneliti kesirikan-kesirikan yang terjadi di Indonesia. Ya, beliau meneliti di setiap daerah-daerah di Indonesia. Tatkala beliau ingin menaiki pesawat terbang, beliau mencoba selalu memesan tiket bangku nomor 13. Dan beliau katakan bahwasanya tidak ada ya pesawat terbang yang nomor bangkunya nomor 13. Begitu pula dengan hotel-hotel, tidak ada kamar yang nomor 13. Ya, bahkan kita pernah melihat pembangunan yang di sini nih ya, 12 langsung 14 ya, tingkat 12 kemudian tertulisnya 14. Padahal orang yang membangun tersebut adalah orang yang pintar mungkin secara dunia, tapi jahil secara agama. Tapi ini adalah makna dari tatayur. Ya, intinya adalah tatayur adalah menganggap sial segala sesuatu. Yang patokannya adalah ya segala sesuatu yang dia anggap sial tersebut mendatangkan kesialan ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari mendatangkan kesialan. Tapi kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu hukum dari tatayur, yang kita ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Wa'lam anna tatayur yunafi at-tauhid wa dzalika min wajhaini. Ketahuilah bahwasanya tatayur ini dapat menafikan at-tauhid, yakni secara asal adalah menafikan kesempurnaan tauhid. Tatayur hukum asalnya adalah syirkun asghar. Ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, dikarenakan orang yang bertatayur, dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah, wa'tamada ala ghairillah, dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini golibnya seperti ini. Orang yang bertatayur dengan sesuatu pasti dia bersandar kepada sesuatu yang dia tatayuri. Ya, seorang yang bertatayur dengan bulan tertentu sehingga mereka tidak berani mengadakan acara pada bulan tertentu,
ya seperti bulan Muharram atau bulan Syura, mesti ada unsur penyandaran di dalamnya. Jadi orang yang bertatoyur, kenapa hukum asalnya adalah syirkun asghar? Yang pertama karena orang yang bertatoyur pasti dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin ke Jakarta, tiba-tiba mobilnya yang dia tumpangi menabrak seekor kucing, ya akhirnya dia tunda. Maka tatkala dia melakukan seperti itu, akhirnya apa? Dia bersandar kepada kejadian tersebut. Jadi orang yang bertatoyur ini pasti bersandar kepada sebab. Dan bersandar kepada sebab adalah hukumnya adalah syirkun asghar. Jadi hukum masalah tatoyur ini sangat erat kaitannya dengan pengambilan sebab yang sudah kita bahas pada bab yang ke-7 di semester yang pertama. Sudah kita jelaskan bahwasanya seseorang yang dia mengambil sebab harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua harus bersandar kepada Allah, tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Dan yang ketiga dia harus meyakini sebab ini berpengaruh dengan izin Allah, ya bukan dengan sendirinya. Kalau seseorang dia mengambil sebab tidak terbukti, tidak terpenuhi syarat yang pertama dan yang kedua, dia mengambil sebab tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya syirkun asghar, seperti orang yang memakai jimat atau seperti orang yang bertatoyur. Ya, kenapa orang yang bertatoyur ini hukum asalnya adalah syirik asghar? Alasan yang kedua, tadi kita sudah jelaskan alasan yang pertama, karena orang yang bertatoyur pasti bersandarnya kepada sebab, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, karena orang yang bertatoyur dia menganggap sial sesuatu yang ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Ini dua alasan ya mengapa hukum asal dari tatoyur itu adalah syirkun asghar. Yang pertama, ya karena orang yang bertatoyur dia telah bersandar kepada selain Allah, dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Dan yang kedua karena orang yang bertatoyur dia telah meyakini suatu sebab yang bukan sebab, yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Dan tatoyur ini hukumnya bisa syirkun akbar. Kapan orang yang bertatoyur terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar? Yaitu jika dia meyakini sesuatu yang dia tatoyuri tersebut mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Angka 13 inilah yang mendatangkan kesialan. Bulan Muharram inilah yang mendatangkan kesialan. Dan yang semisalnya dari tatoyur yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Kalau mereka meyakini sesuatu yang dia tatoyuri tersebut mendatangkan kesialannya dengan sendirinya, bukan Allah, maka ini hukumnya syirkun akbar. Tapi kalau dia hanya sekedar meyakini bahwasanya ini adalah merupakan sebab Allah menimpakan kesialan pada dirinya, maka hukumnya adalah syirik asghar. Kenapa? Karena dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Ini hukum dari tatoyur. Kita ulangi. Jadi hukum asal dari tatoyur ini adalah syirik asghar, ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, karena orang yang bertatoyur dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah. Dan yang kedua, karena orang yang bertatoyur telah menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun hakiki, secara syar'i maupun qadari. Itu sebab yang sama sekali tidak memiliki hakikatnya. Kemudian orang yang bertatoyur bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar, yaitu jika dia meyakini bahwasanya sesuatu yang dia tatoyuri tersebut dapat mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Tapi kita masuk pada poin yang keempat, yaitu keadaan orang yang bertatoyur. Ahwalu al-mutatoyur la yakhlu min halaini. Ahwalu al-mutatoyir la yakhlu min halaini. Keadaan orang yang bertatoyur ini tidak lepas dari kedua keadaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid. Jadi orang yang bertatoyur ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia menahan dirinya. Menahan dirinya dan dia mengikuti perasaan tatoyur yang muncul dalam hatinya dan dia menggagalkan hajatnya. Ini keadaan yang pertama. Dia menahan dirinya tatkala ada suatu kejadian ya yang dia yakini suatu kejadian ini dapat mendatangkan kesialan,
tatkala dia tertimpa suatu kejadian tersebut, dia menahan dirinya. Kemudian muncul dalam hatinya perasaan tatoyur dan dia ikuti perasaan tatoyur tersebut. Dan dia akhirnya meninggalkan ya apa yang menjadi hajatnya. Dan ini adalah hakikat dari tatoyur. Innama tiyara ma raddaka au amdak au amdaka au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang terakhir kalau tidak salah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ya terkait dengan tatoyur ini. Innama tiyara ma amdaka au raddaka. Sesungguhnya hakikat dari tatoyur itu adalah sesuatu yang membuat engkau lari darinya, engkau menghindar darinya, au raddaka, atau sesuatu yang menyebabkan engkau menggagalkan hajatmu. Ini adalah hakikat dari tatoyur. Seseorang ya dia dari Jogja ingin ke Jakarta. Ya tiba-tiba baru 100 meter dari rumahnya dia nabrak seekor kucing hitam. Kemudian terpetik dalam hatinya, kata orang tua, kalau nabrak kucing hitam ini, ya ini akan bertanda sial. Ini jangan-jangan kalau saya teruskan hajat saya nekat ke Jakarta, saya akan kecelakaan. Timbul perasaan seperti itu dalam hatinya, dan dia ikuti. Ya perasaan tersebut, dia ikuti, dia penuhi. Kemudian akhirnya, kalau begitu, saya nggak jadi ke Jakarta. Saya balik ke rumah. Maka keadaan yang pertama ini, wahada min a'dhami at-tatoyur wa tasya'um. Dan ini adalah sebesar-besar dari tatoyur. Kemudian yang kedua, seseorang yang dia meneruskan hajatnya. Tatkala dia ingin pergi ke Jakarta. Kemudian nabrak seekor kucing hitam. Ya terpetik perasaan tatoyur dalam hatinya. Akan tetapi apa? Dia tetap, dah saya ke Jakarta saja. Namun lakin fi ghalqin wa hammin yuksa min ta'sirin. Akan tetapi apa? Ya dia dipenuhi dengan perasaan resah, gelisah, dan dia khawatir kejadian tersebut benar-benar memberikan pengaruh pada dirinya. Dia khawatir ini bakalan celaka ini. Jadi orang yang dia ya misalnya tadi dia ingin ke Jakarta, nabrak kucing hitam, timbul perasaan tatoyur, kemudian dia tetap nekat pergi ke Jakarta, tapi apa? Tapi disertai dengan perasaan resah dan gelisah, dan dia takut, dia khawatir bahwasanya ini benar-benar dia akan mendapatkan kesialan. Ya wahada ya min tasya'um aidon. Dan ini adalah termasuk dari apa? Jenis tatoyur juga. Ya walakinnahu akan tetapi lebih ringan dibandingkan yang pertama. Jadi termasuk dari tatoyur tapi lebih ringan. Ya misalnya kita sedang tidur-tiduran, tiba-tiba kejatuhan cicak. Ya dahulu kita meyakini kalau kejadian seperti itu ini akan bertanda sial. Seandainya ya kita walaupun sudah mengaji, tapi kok masih ada perasaan resah. Oh jangan-jangan, berarti ini masih apa? Masih tetap kita dikatakan melakukan perbuatan tatoyur. Maka yang seperti ini ya hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sebelum terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dari Ibnu Abbas marfu'an, at-tiyara syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiarah itu tatoyur adalah syirik, tatoyur adalah syirik. Wa ma minna illa dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas, ini ada suatu kalimat yang dibuang. Takdirnya apa? Wa ma minna illa waqa fi qalbi syai'un minha. Dan tidaklah di antara kita kecuali apa? Kecuali akan muncul perasaan tersebut pada diri kita, perasaan sial. Tatkala kita tertimpa suatu perkara, karena memang mungkin sejak kecil kita dijejeli dalam perkara-perkara yang tersebut. Sehingga tatkala kita berjumpa dengan perkara tersebut, tertimpa perkara tersebut, kemudian tiba-tiba muncul perasaan tatoyur. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa ma minna illa ay waqa'a fi qalbi syai'un minha. Dan tidaklah kita ya kecuali ya pasti pun ya perasaan tatoyur itu terkadang muncul di dalam hati kita. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perasaan tersebut itu dengan cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang keempat. Jadi keadaan orang yang bertatoyur
sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada dua keadaan. Itu seseorang yang dia menahan dirinya dan dia mengikuti perasaan tatayur yang muncul dalam hatinya dengan suatu sebab, kemudian dia pun meninggalkan amal atau hajat yang dia ingin lakukan. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, dia tetap meneruskan hajatnya, akan tetapi diiringi dengan perasaan resah dan gelisah, dan dia khawatir ya tatayur, kesialan akan benar-benar menimpa dirinya, dan ini pun termasuk dari tatayur, tapi lebih ringan dibandingkan yang pertama. Baik, kita masuk pada poin yang keempat, kelima, yaitu dawaun liman waradat at-tiyarah ala qalbihi. Obat bagi orang yang muncul perasaan tatayur di dalam hatinya. Yang ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid, yang halaman 14 dalam buku ana. Dijelaskan di sini ya, bahwasanya di antara obat apabila muncul perasaan tatayur dalam hati kita, kita melakukan suatu pekerjaan, atau kita sedang santai-santai tiba-tiba kejatuhan cicak, atau kita sedang naik kendaraan tiba-tiba kita menabrak seekor kucing, kemudian muncul perasaan tatayur di dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wali Ahmad min hadisi Ibni Amr, ya, man radathu tiyaru an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang tatayur itu ya menyebabkan dia menggagalkan hajatnya, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ini adalah hakikat dari tatayur. Ya, apabila tatayur ini dengan suatu sebab kemudian dia bertatayur, kemudian akhirnya dia menggagalkan hajatnya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Qalu, maka para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalika, apa kafarat dari hal tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaqulu, ya kalian mengatakan atau berdoa, Allahumma la khaira illa khairaka wa la tayra illa tayraka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, dan tidak ada keburukan kecuali ini hakikatnya adalah keburukan datang dengan takdirmu, wala ilaha ghairaka, dan tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lainnya yang disebutkan pula dalam dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamim di sini dari Ibnu Wali Abi Daud di sanadin sahih an Uqbah bin Amir qala, ya, zukirat at-tiyarah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan tentang tiara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ahsanuha al-fa'lu. Yang terbagus adalah al-fa'lu. Jadi al-fa'lu di sini Rasulullah memasukkan termasuk dari jenis tatayur, tapi tatayur yang dibolehkan. Apa makna dari al-fa'lu? Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Wala turaddu musliman. Ya, dan janganlah tatayur tersebut ya yang muncul ya pada diri kalian ini menggagalkan hajat diri seorang muslim. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, apabila salah seorang kalian melihat sesuatu yang dia benci, falyakul, maka katakanlah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang mencegah kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, ini kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, summa alaihi, yang kedua bagi dia adalah ma'rifatu, mengetahui akan bahaya dari tatayur. Yang mana tatayur ini adalah termasuk dari kesyirikan yang asgar, dan kesyirikan ini termasuk dari akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, yang sebagian ulama ya berpendapat bahwasanya syirkun asgar ini masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan,
Ya, ada ulama yang berpendapat ya kesyirikan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah syirik asghar, syirik akbar, dan juga masuk di dalamnya adalah syirik asghar. Ini diantara bahaya tatoyur yang dia termasuk dari kesyirikan yang asghar. Jika seseorang dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat, dia masih membawa dosa tatoyurnya ini yang termasuk dari kesyirikan asghar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ala qaulin atas sebagian pendapat ulama. Ini diantara bahaya dari bahaya tatoyur. Kemudian yang ketiga adalah beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini ya bahwasanya segala sesuatu yang menimpa diri kita ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesuatu yang kita tatoyuri. Seandainya misalnya ya memang sesuatu tersebut ternyata dalam artian tatkala kita tertimpa kejatuhan seekor cicak misalnya. Kemudian ya setelah itu kita mendapatkan kesialan. Yakinilah kesialan yang menimpa kita itu bukan sebab karena kita kejatuhan seekor cicak, bukan. Ini hanya sekedar bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang misalnya sudah diwanti-wanti sama keluarganya, jangan nikah bulan Muharram, jangan nikah bulan Muharram. Akhirnya mereka pun untuk melawan adat mereka pun nikah pada bulan Muharram. Tapi qadar Allah mentakdirkan keluarganya berantakan misalnya. Kemudian orang-orang mengatakan, tuh lihat salah sendiri. Padahal ya bukan karena sebab itu. Ya, ini semuanya semata-mata adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah bukan karena dia menikah pada bulan Muharram. Maka ya tatkala muncul perasaan tato dalam hati kita, yakinilah akan takdir Allah. Segala sesuatu yang menimpa diri kita ini hakikatnya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Ya. Kemudian yang keempat adalah ihsanu dzanni billahi wa tawakkul 'ala Allah. Ini kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyatanya mungkin ya Allah takdirkan kita tertimpa suatu musibah, maka hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya musibah yang menimpa diri kita seorang mukmin ini hakikatnya adalah penebus dosa-dosa yang kita lakukan. Taib ini diantara obat bagi seseorang yang muncul perasaan tatayur di dalam hatinya. Kemudian kita masuk pada poin yang keenam, itu dalil akan haramnya tatayur. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dari Al-Quran itu surat Al-A'raf ayat 131. Al-A'raf ayat 131 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka ini sesungguhnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidaklah mengetahuinya. Taib. Kemudian dalil yang kedua, beliau bawakan surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Ini adalah perkataan para rasul yang didustakan oleh kaumnya yang sebelumnya pada ayat yang ke-18 ya kaum dari para rasul tersebut mengatakan inna tayyarna bikum. Sesungguhnya kami menganggap sial kalian. Maka pada ayat yang ke-19 yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, qalu para rasul berkata, ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya kesialan kalian ini adalah berasal dari kalian. Intinya bahwasanya dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menunjukkan bahwasanya tatayur adalah haram, ternyata tatayur ini adalah merupakan adat kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir zaman dahulu. Bahkan ya, pada zaman Fir'aun. Jadi dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini adalah apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya yang mereka menganggap sial Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
ayat sebelumnya, fa idza ja'atkumul hasanatu, apabila datang kepada mereka kebaikan, datang kepada Fir'aun dan kaumnya kebaikan, seperti turunnya hujan, kemudian mereka mendapatkan hasil panen yang melimpah, tanah mereka subur, qalu, maka mereka berkata, lana hadza, ini memang merupakan hak kami, karena kecerdasan yang kami miliki, pantaslah kami mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Wa in tusibuhum sayi'atun, tapi jika mereka tertimpa suatu kejelekan, yatayyaru bi Musa wa ma'a, mereka pun menganggap sial Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Ala innama ta'irukum indallah, maka Allah bantah, ya ketahuilah sesungguhnya kesialan kalian ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya kalian mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Kalian tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Jadi sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan akan haramnya tatayur, bahwasanya ternyata tatayur ini adalah merupakan adat istiadat orang kafir zaman dahulu, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun kaumnya yang mereka bertatayur dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula dalam surat Yasin yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi pada dalil yang kedua, yaitu orang-orang kafir yang mereka bertatayur dengan 3 orang rasul yang mendakwahkan mereka, dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasul-rasulnya, qalu ta'irukum ma'akum, sesungguhnya hakikat kesialan yang menimpa kalian ini dengan sebab kalian tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya orang-orang musyrikin Quraisy pun mereka ya bertatayur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Tapi perhatikan bedanya antara Fir'aun dan kaumnya ya yang bertatayur dengan Nabi Musa alaihissalam dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang bertatayur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fir'aun dan kaumnya tatkala datang kebaikan, maka mereka menyandarkan kebaikan tersebut pada diri mereka. Tapi orang-orang Quraisy, ya orang-orang musyrik Quraisy, tatkala mereka mendapatkan kebaikan, mereka sandarkan kebaikan tersebut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika kebaikan menimpa mereka, yaqulu, mereka yaitu orang-orang musyrikin Quraisy berkata, hadhihi min indillah. Hadhihi min indillah. Kebaikan ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas yang menunjukkan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sebatas beriman terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan seseorang yang hanya mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dia meyakini Allah lah yang memberikan rezeki, yang menciptakan dia, ini belumlah memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Dan jika mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ya ditimpikan, mereka berkata ini adalah berasal dari sisi Allah. Wa in tusibuhum sayi'atun, tapi jika mereka ditimpa kejelekan, yaqulu, mereka berkata hadhihi min indika, ini adalah dengan sebabmu. Yukhatibuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ya tujukan dari perkataan mereka ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya orang-orang Quraisy, ya orang-orang musyrik Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka melakukan tatayur. Bahkan mereka menganggap sial Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang-orang yang melakukan tatayur pada waktu ini, pada zaman ini, maka pendahulu mereka adalah orang-orang kafir. Ini jelas menunjukkan bahwasanya tatayur ini adalah termasuk dari keharaman, bahkan termasuk dari kesyirikan. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dalil yang selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarat wala tayrata wala hamata wala safara, akhrajahu. Zada Muslim, wala gula wala nau'a wala gula. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menafikan, ya, membantah keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Ada 6 keyakinan yang diyakini oleh orang-orang musyrikin yang dalam hadis yang mulia ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah la adwa, tidak ada penyakit yang menular baik pada sesama manusia atau penyakit yang menular yang pada hewan ke hewan atau pada tempat yang berpindah dari tempat lain ke tempat yang lainnya. Yang dinafikan oleh Rasulullah SAW ini bukan tidak adanya penyakit yang menular, tapi keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka meyakini bahwa penyakit menular itu tertular dengan sendirinya, tidak mereka kaitkan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari hadis Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya adalah yang dia menular dengan sendirinya. Ada suatu penyakit menular, ya, tapi dia menular dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di antara sunnah, ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada suatu daerah yang dia terkena wabah, maka orang yang berada di dalam tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Dan orang yang ada di luar daerah tersebut tidak boleh masuk ke dalam daerah yang terkena wabah. Tujuannya apa? Biar wabah tersebut tidak tersebar ke mana-mana. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah pun meyakini akan adanya penyakit yang menular. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil sebab, ya, agar kita tidak tertular dengan penyakit-penyakit yang dapat menularkan diri kita. Jadi maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la adwa, maknanya adalah tidak ada penyakit yang menular yang dia tertular dengan sendirinya. Kemudian Rasulullah bersabda wala tiyarota, dan tidak ada anggapan at-tasya'um bituyur wa ghairiha. Tidak ada anggapan menganggap sial seekor burung ataupun yang semisalnya. Wala hamata, ya, dan tidak ada hamata. Apa hamata di sini? Hamata ini adalah nama seekor burung, yaitu al-buma, yaitu kalau kita artikan burung hantu, ya, burung hantu yang orang-orang musyrikin zaman dahulu meyakini apabila ada burung hantu ini yang hinggap di sebuah rumah dari rumah-rumah mereka, maka mereka meyakini salah satu anggota dari keluarga tersebut akan ada yang meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menafikan keyakinan tersebut. Wala hamata, tidak ada yang namanya keyakinan yang seperti itu. Wala safara, dan tidak ada anggapan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan kesialan. Jadi orang-orang Arab dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu menganggap bulan Safar ini adalah bulan sial. Ya, sehingga mereka pada saat bulan tersebut tidak berani untuk mengadakan acara-acara pernikahan ataupun yang semisalnya. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan wala nau'a wala gula. Wala nau'a, jadi tidak ada anggapan keyakinan tentang bintang yang orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwasanya bintang ini memberikan pengaruh atas kejadian-kejadian di muka bumi. Yang insya Allah terkait dengan perbintangan ini, hukum perbintangan, insya Allah kita akan jelaskan pada bab selanjutnya nanti, pada bab yang ke berapa ini? Ini bab berapa tadi? 28. Pada bab yang 29 yaitu babu majah fi tanjim, yaitu bab tentang hukum perbintangan. Nanti insya Allah kita akan jelaskan nanti ilmu perbintangan ada dibagi dua oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ada ilmu taksir, ada ilmu tasyir. Yang haram adalah ilmu taksir. Apa hakikat dari ilmu taksir? Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian wala gula, gula ini sebagaimana yang dijelaskan di sini adalah al-gulu, yakni jinsun minal jin wa syaitan. Adalah jenis dari jin atau jenis dari
syaitan yang orang-orang Arab meyakini ya gula ini adalah jenis syaitan yang suka menyesatkan mereka di padang pasir tatkala mereka melakukan suatu perjalanan. Ini di antara keyakinan orang-orang Arab zaman dahulu. Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menafikan hal tersebut dengan mengatakan wala gula. Tidak ada yang namanya keyakinan tersebut. Apabila ya kita misalnya ada di sebuah hutan atau di sebuah tempat, kemudian muncul suatu perkara-perkara yang aneh, terdengar suara atau kita dinampakkan sesuatu yang tidak layak atau yang semisalnya, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahuma, dan bagi keduanya ya Imam Bukhari dan Muslim dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyara wa ya'jibuni al-fa'lu. Ya tidak ada anggapan penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada anggapan tatoyur, wa yu'jibuni al-fa'lu, dan al-fa'lu membuat aku kagum. Qalu, maka para sahabat berkata, wa mal fa'lu, apa itu fa'lu? Qala al-kalimatu at-thayyibah. Al-fa'lu adalah kalimatu thayyibah. Jadi kita langsung masuk pada poin yang ke-7, yaitu makna fa'lu berdasarkan hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih. Al-fa'lu adalah al-kalimatu thayyib yasmauha al-insanu. Itu kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang sehingga dia merasa senang ya dan bertambah besar harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-fa'lu yang membuat kagum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maknanya adalah al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang yang dia merasa senang mendengar kalimat tersebut dan bertambah besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ya, tatkala kita mengawali pagi kita membuka pintu, tiba-tiba ada orang yang mengatakan ya Salim, misalnya wahai orang yang selamat. Masya Allah, cerah sekali wajah antum hari ini. Kemudian timbul perasaan optimis. Ya kita menganggap oh ini insya Allah bertanda akan baik hari anak pada hari ini. Ya dia bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah besar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat dari al-fa'lu wa hukmuhu jaizun, dan hukumnya adalah boleh. Apa perbedaan antara al-fa'lu dengan tatoyur? Ya dijelaskan di dalam kitab ini, kitab I'anatul Mustafid, diantaranya perbedaan antara al-fa'lu dan tatoyur. Yang pertama, kalau tatoyur di dalamnya ada unsur su'udzon billah, ya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertatoyur mesti suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fa'lu ya di dalamnya ada unsur husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau tatoyur sandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fa'lu dia tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau tatoyur ini yang menyebabkan seseorang menggagalkan hajatnya, dia malah pesimis, nggak jadi. Adapun al-fa'lu ini malah membuat seseorang menjadi optimis, dia tidak menggagalkan hajatnya. Ini diantara perbedaan antara al-fa'lu dan tatoyur. Kemudian dalil yang selanjutnya tadi sudah kita jelaskan, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-29, yaitu babu maja'a fi tanjim, yaitu hukum tentang ilmu perbintangan, yang mana di sini Syekh Muhammad At-Tamimi hanya membawakan dalil ya, perkataan dari ulama dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Musa radhiyallahu anhu, yang insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya ya maka ini hakikatnya datangnya dari diri saya karena kebodohan yang ada pada diri saya, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Monggo satu ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Seringkali di UGD ada ucapan seperti
Kalau si fulan yang jaga biasanya pasiennya gawat atau banyak. Apakah ini termasuk tatayur? Bagaimana jika mengucapkan hanya niat bercanda dan atau dalam rangka ketidaktahuan? Jazakumullahu khairan. Gimana tadi? Seringkali di UGD ada ucapan-ucapan seperti kalau si fulan yang jaga biasanya pasiennya gawat atau banyak. Apakah ini termasuk tatayur? Kemudian dia mengucapkannya hanya niat bercanda atau dalam rangka tidak tahu. Tapi intinya tadi sudah kita jelaskan tatayur itu apa sih? Inti dari tatayur itu kan menganggap sial sesuatu yang sesuatu tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Kira-kira kejadian tersebut ya kalau ada si fulan mestinya pasti akan terjadi dan itu ini terbukti nggak secara qadari kenyataan yang ada misalnya. Kalau tidak ya ini bisa masuk ke dalam kategori tatayur. Ya, dia menjadikan suatu sebab. Jadi intinya dari tatayur itu jika seseorang menganggap kesialan sesuatu terhadap suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Ini kaidahnya. Kalau itu tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, dia anggap itu adalah sebab kesialan, maka ini masuk ke dalam tatayur. Lalu bagaimana kalau dia hanya sekedar bercanda? Kalau dia hanya sekedar bercanda dalam masalah kesyirikan, tidak boleh bercanda. Ya, kita lihat pembahasan dari Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Muhammad At-Tamimi, orang yang melakukan pembatal keislaman, di akhir dari kitab beliau itu sama saja apakah dia sungguh-sungguh ataukah dia hanya sekedar bercanda, maka tetap dihukumi dia telah melakukan pembatal kesialan. Jadi dalam masalah kesyirikan, ya apalagi kesyirikan di sini adalah kesyirikan yang akbar misalnya, maka ini tidak boleh ada unsur tidak boleh kita lakukan walaupun hanya sekedar bercanda. Kalau dia tidak tahu, yang namanya tidak tahu, yang namanya orang jahil ini, maka bisa sebagai uzur bagi dia. Tapi ingat, tidak semua kebodohan atau kejahilan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama di sana menjelaskan batasan-batasan ya kejahilan ini atau kebodohan dijadikan sebagai uzur. Ya, kalau dia memang benar-benar dia tidak tahu, dia tinggal di sebuah lingkungan yang tidak tersebar ilmu yang sahih di sana, kemudian dia nggak tahu dari hakikat kesyirikan dia melakukannya, dia tidak mengetahui hakikat dari keharaman dan dia melakukannya karena kejahilan, maka uzurnya ini diterima. Tapi kalau misalnya dia tinggal di daerah yang tersebar ilmu di dalamnya, tapi dia tidak tahu bukan karena memang dia tidak tahu karena memang dia malas untuk menuntut ilmu, padahal ada kemungkinan ya yang ada kesempatan yang sangat luas bagi dia untuk menuntut ilmu, tapi dia berpaling dari menuntut ilmu, maka bisa jadi jahil yang ada pada dirinya ini tidak dimaafkan. Mungkin ya ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Kita tutup sekali lagi dengan kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.